Hal ini padahal APBN kemarin kita ketok palu dan kita dimintain sidang paripurna, dimintain pendapat. APBN ketok palu di tahun 2023-2024 ini kita sudah dengan catatan itu totalnya 3.368 triliun uang yang tidak sedikit ya. Dan perintah undang-undang dari 3.300 triliun itu 20% harus dipergunakan untuk pendidikan. Artinya di atas 600 triliun itu harus. Kan begitu supaya malah jadi warga negara tahu hak dan kewajibannya. Tapi kenapa realisasinya sekolah kok mahal? Kan begitu. Ini menjadi catatan tersendiri nanti ketika kita akan bertemu dengan Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim ya Bu ya. Itu yang pertama. Tentu salah satu cara tercepat untuk mengatasi ini memang kita harus punya wakil di DPR RI. Satu orang lagi. Tidak tahu bagaimana caranya, harapan saya sih orang yang sudah teruji kita bersatu. Karena kalau punya DPR RI itu punya namanya KIP. Satu orang bisa 10.000. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Itu dikasih beasiswa 100% gratis sampai perguruan tinggi S1. Salah sendiri. Nomor pirawani piro. Akhirnya sekolah yang mahal nggak bisa. Betul nggak Bu? Betul. Makanya nanti coba dipikir sampai pulang ke rumah kira-kira siapa yang disepakati bersama dan teruji dan terbukti ya. Itu salah satu cara tercepat. Kami juga menyuarakan di pusat bahwa sekarang ini persoalan-persoalan yang sangat substansial dan krusial di Bali, salah satu adalah guru agama. Karena di negeri-negeri, sekolah negeri-negeri itu pelajaran agama guru-gurunya tidak ada, kurang, bahkan sama sekali ada yang tidak ada, bahkan banyak yang rangkep-rangkep, sehingga itu hanya mata kuliah asal-asalan, mata pelajaran asal-asal. Bahkan guru-gurunya juga asal comot, guru-gurunya pun karena honornya ada seberapa pun asal mengajar, betul nggak? Ini juga menjadi persoalan utama. Tentu ini menjadi catatan, bahkan kita sering menangis Bu karena hanya memenuhi syarat aja supaya ada nilai agama di situ. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari azab dan dosa yang itu, masya Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan memang pondok-pondok pesantren ini swadaya masalah Bu, swadana swadaya, operasionalnya tinggi. Ini untuk Pak Haji Rifani Mujahid kita yang sudah kita ragukan, luar biasa berat. Dan selama ini kita hanya dikasih berita-berita PHP aja. PHP itu apa Bu? Nah sudah hafal kan? Di PHP saja. Dan ini kewajiban kita ke depannya supaya kita lebih bersatu. Terus yang kedua, Pak Wawan. Ya, Bukanti tentang NPWP diterima atau enggak. Kalau pemberiannya tidak mengikat, diterima Bu. Yang penting tidak mengikat. Ya Bu ya. Saya mah tak kasih tapi sampai harus milih saya, itu mengikat. Kalau tidak mengikat, terima aja, mau dikasih kok udah diterima. Nanti namanya kalau orang Jawa dikasih kok dinompok, judes ini. Wong kok judes ini, ngono dikai kok ora dinompok. Rezeki ditolak. Nah, jadi kalau tidak mengikat diterima. Tapi kalau mengikat, kemudian ikatan itu tidak sesuai dengan niat dan hati nurani kita, pantas untuk ditolak. Gampang kan? Iya, itu kan tinggal madorot sama manfaat aja, asal fikih itu. Ya, jadi manfaatnya lebih besar mana dengan madorotnya lebih besar mana. Kalau memang mengikat, tolak, dan mengikat, terima. Itu aja selesai perkara. Kemudian yang lanjutannya, Pak Ono. Jadi tim-tim kita tentu kita akan berikan penjelasan bagaimana sih cara-cara mendekati konstituen dengan santun dan tidak melanggar hukum. Ini penting karena bagi kita ada 3 cara. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Umar tidak pernah diganggu misalnya sihir-sihir macam-macam.
kemudian takut ada macam-macam bahaya, tentu kita khawatir, was-was. Apalagi pejabat negara, pasti banyak yang membenci, banyak yang syirik, banyak yang dengki. Betul nggak? Betul. Bisa cara kasar, bisa cara halus. Caranya gimana? Quran mengajarkan jelas dengan 3 langkah. Ngapain repot takut? Bentuk-bentuk sihir semua hilang itu. Tak ajarin di sini. Yang pertama, yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan, supaya jelas. Yang kedua, wal kabiminal ghaid, menahan amarah, jangan mudah marah. Paham? Jangan mudah marah. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, memberi maaf itu jauh lebih baik. Paham Bu ya? Ini juga menjadi pelajaran bagi saya. Makanya saya selalu bilang sama Pak Anwar dulu, Pak Anwar, kita harus bisa membalas semua kemarahan-kemarahan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik. Dan kita harus bisa membalas kepada mereka kebencian-kebencian mereka dengan maaf. Enak kan? Coba. Wa ahsin ila man asya'a ilaika. Ini akhlak tertinggi yang paling berat. Kalau kalian mau disebut orang yang paling hebat, orang yang paling mulia di muka bumi ini, dengan akhlak yang terpuji, dan itu menjadi akhlak satu-satunya ajaran yang dibawa Nabi, liutamma makarimal akhlak, diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Cirinya bagaimana? Lihat, kita bisa enggak? Saya juga masih belajar sampai hari ini, Bu, membalas semua kebencian-kebencian yang ditimpakan kepada saya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik, dan kemarahan-kemarahan mereka dengan maaf. Itu ukurannya. Ini berat loh, pertaruhan hati ini loh, Bu. Bapak, betul nggak? Kalau bisa seperti ini, tim sukses saya pasti hebat. Pola pikirnya 3, yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan sehingga menjadi teladan di masyarakat. Yang kedua, wal kabiminal ghaid, menahan amarah, jangan terpancing dan jangan mudah marah. Walaupun bisa marah, ditahan. Oh, coba Quran itu kurang apa ini? Yang ketiga, wal afina anin nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Sudahlah, kita jadi mama, kita ini apa sih? Kita ini makhluk yang lemah, tidak punya apa-apa, lahir dari tidak punya apa-apa dan mati juga tidak membawa apa-apa. Ini kan karena selama ini kita harus clear masalah ini, memang berat. Ini tidak, tentu kalau sudah seperti itu saya akan pasang badan, saya akan berikan perlindungan hukum. Mantap. Siap, bro, periode. Amin. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pak Dedi Hanan, soal awet-awet yang diskriminatif, bagaimana kami mengadu? Mengadunya ke saya langsung, tidak usah kemana-mana. Apalagi sekarang PLT gubernurnya orang saya, Sang Nadiem Mahendra. Dulu ketika masyarakat Islam Kedunganan mengurusi pindah penduduk macam-macam atau dikasih iuran 1 juta per kakak, ada suratnya yang menyampaikan adalah Pak Haji Soim, Pak Yai Soim, mungkin tahu, pernah MUI ya Pak ya, Ketua MUI Badung, ke saya. Sampai di saya tanya sama si anak Agung Gede Agung yang pas di sebelah saya, karena dia anggota DPD, paham kan? Anak Agung Gede Agung. Wah Pak Haji ini kayaknya gimana nih? Oh, tidak cukup. Saya kirim ke Koster Gubernur Bali. Koster ini gimana ini? Oh ya Pak Haji, saya tidak lanjuti. Gitu dong caranya. Paham? Sampaikan ke saya, akan saya sampaikan kalau perlu ke Polda, ke gubernurnya, ke pejabat-pejabat terkait. Gitu dong. Yang penting ada surat resminya. Mantap. Itu pasti akan saya tidak lanjut, tidak mungkin tidak itu. Ini tanya anak-anak ini, pasti saya tidak lanjut. Ini perjuangan. Saya dulu waktu muda, ketika di pondok pesantren, orang yang menjadi idola salah setelah baginda Nabi itu satu orang sahabat, namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kalau Bapak buka di Google sejarah sirah sahabat Nabi yang namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu
Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Beliau seorang jenderal bintang 4. Seharusnya beliaulah yang menggantikan khalifah ketika menjadi khalifah ketika Rasulullah wafat, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi dengan ketawaduannya, beliau kenyang di medan pertempuran. Tetapi ketika masa-masa perebutan itu, dia tidak berkenan. Dia lebih baik menjaga Baitul Maqdis, bumi Palestina. Terdepan di sana dan tinggal di sana dan meninggal di sana. Bahkan kalimat yang sangat mengagetkan saya, yang menjadi pedoman saya, kalau perlu potong daging saya kecil-kecil, kemudian kasih kuah yang banyak dan bagikan kepada seluruh umat Islam supaya semua mendapatkan jatah dari daging saya. Artinya kebaikan-kebaikan beliau itu ingin semakin luas dan semakin luas. Dan yang kedua, waktu muda ketika umroh kita mesti mikir, kenapa ya? Apa sih istimewanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kok makamnya itu bisa di sebelah Nabi? Pas. Begitu Rasul, Abu Bakar, baru Umar. Betul apa betul? Mudah-mudahan yang belum umroh bisa ziarah umroh. Amin. Saya berpikir, kalau hanya ziarah tidak berpikir, kita berpikir kenapa sampai Abu Bakar As-Siddiq bisa menjadi khalifah, disebut As-Siddiq, gelarnya orang yang paling jujur, bahkan makamnya di belakang, di samping Nabi. Apa istimewa? Saya buka ringkas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu amalan istimewanya Abu Bakar As-Siddiq adalah satu, ternyata ayang kusut dinu anahai. Ini di pesantren banyak. Ayang kusut dinu anahai, ini semboyan Abu Bakar As-Siddiq hidup. Pantang bagi saya, nyawa masih melekat di badan, saya sehat dan kuat, kemudian di depan saya Islam dinistakan, dihinakan. Pantang bagi saya untuk masih hidup. Ada yang masih seperti ini kemudiannya? Hari ini takut-takut dikasih uang 100.000 sudah beda luar. Kami tidak. Ya, harus. Ya Bu ya, saya insya Allah di sini orang-orang baik semua. Kita bersama kumpul di surga. Amin. Ini yang lebih. Jadi pedoman